Pernah dengar nggak soal sebuah tirani yang saking anehnya, saking nggak masuk akalnya, cuma bisa dilawan pakai logika yang lebih gila lagi? Nah, kali ini kita bakal bahas kisah luar biasa dari Abu Nawas, seorang cendekiawan yang berhasil ngebongkar sistem korup cuma pakai otaknya yang ence. Coba bayangin deh, tengah malam di Baghdad, suasananya lagi sepi, hening, tiba-tiba jedar. Ada suara penghancuran yang mecah keheningan. Ini bukan serangan musuh atau gerombolan rampok loh. Anehnya lagi, yang memimpin aksi perusakan ini adalah seorang guru yang dihormati, seorang cendekiawan bijak. Apa-apaan ini? Ini dia pertanyaan yang bikin semua orang garuk-garuk kepala. Kenapa coba Abu Nawas, sosok yang terkenal pinter dan logis, tiba-tiba malah mimpin segerombolan orang buat ngerusak? Jawabannya bakal bikin kamu kaget. Mereka nggak datang dengan tangan kosong loh. Bersenjatakan cangkul, mereka langsung gali-gali, ngerusak pondasi bangunan itu dengan semangat yang, wah, membara banget. Dan bukan cuma cangkul, kapak juga berayun ke sana kemari, setiap tebasannya itu kayak sebuah pernyataan keras, perlawanan, sama ketidakadilan yang lagi terjadi di kota itu. Dan target mereka, ini yang penting, bukan sembarang bangunan. Mereka di sana buat ngancurin rumah Tuan Kadi, hakim kota yang baru. Jadi, ini bukan aksi vandalisme acak, ini adalah pesan yang udah diperhitungkan matang-matang. Oke, jadi apa sih yang bisa bikin orang sampai semarah ini? Jawabannya ada di salah satu bentuk korupsi paling konyol, paling absurd yang pernah ada. Semua ini berawal pas dua orang yang udah putus asa datang minta tolong ke Abu Nawas. Seorang nenek penjual kopi dan seorang pedagang muda dari Mesir. Cerita mereka soal pemerasan itu aneh banget, sampai-sampai hampir susah dipercaya. Nah ini dia biang keroknya. Tuan Kadi ternyata bikin aturan gila yang namanya pajak mimpi. Iya, kamu nggak salah dengar. Sebuah aturan di mana mimpi seseorang bisa dijadiin alasan buat ngerampas harta mereka di dunia nyata. Gila kan? Jadi gini cara kerjanya. Si pedagang muda dari Mesir ini suatu malam mimpi nikah sama putrinya Tuan Kadi. Entah gimana caranya si hakim dengar soal mimpi ini dan nuntut mahar beneran di dunia nyata. Jelas aja si pemuda ini nolak. Orang cuma mimpi kok. Tuan Kadi yang korup itu malah ngerampas semua hartanya. Habis, langsung miskin seketika. Ngadepin logika yang udah bengkok kayak gini, Abu Nawas tahu kalau pakai argumen biasa ya percuma. Dia harus ngelawan api, pakai aturan absurd si hakim buat ngejatuhin hakim itu sendiri. Nah, disinilah rencana jeniusnya dimulai. Abu Nawas ngumpulin murid-muridnya dan ngasih perintah yang berani banget. Dia nggak nyembunyiin rencananya, dia lakuin terang-terangan, siap nanggung semua resikonya. Ini dia bagian paling cerdasnya. Abu Nawas ngebalikin logikanya si hakim. Kalau hakim bisa nagih bayaran buat pernikahan di dalam mimpi, ya berarti Abu Nawas bisa dong ngaku kalau dia cuma ngikutin perintah penghancuran yang dia dapat di dalam mimpi juga. Kekonyolan dilawan pakai kekonyolan yang setara. Besoknya, Tuan Kadi yang marah besar langsung laporin Abu Nawas ke Sultan. Suasana ruang sidang jadi tegang banget. Semua mata ngeliatin Abu Nawas. Gimana caranya dia bisa lolos dari masalah ini? Di depan Sultan, Abu Nawas dengan tenang ngakuin semuanya. Dia nggak nyangkal sama sekali. Malah dia bilang kalau dia cuma ngikutin perintah dari Tuan Kadi sendiri yang datang ke mimpinya dan nyuruh dia ngehancurin rumahnya. Dan di sini Abu Nawas mulai masang jebakannya. Dia kasih dilema yang sempurna buat Sultan. Pilihan pertama, oke, kita anggap aja bertindak berdasarkan mimpi itu ilegal. Nah, kalau itu ilegal, ya berarti Tuan Kadi jelas-jelas salah. Dia udah ngerampok pedagang cuma gara-gara mimpi dan harus dihukum karena mencuri. Muka Tuan Kadi langsung pucat pasi. Tapi gimana kalau pilihan kedua? Gimana kalau hukum mutusin bahwa bertindak berdasarkan mimpi itu legal? Ya kalau gitu, berarti Abu Nawas nggak bersalah dong. Dia kan cuma nurut sama perintah yang dia dapat di mimpinya. Dia nggak bisa dihukum. Skakmat, si hakim bener-bener kejebak nggak bisa gerak. Karena udah kejebak sama logikanya sendiri, kebohongan Tuan Kadi akhirnya kebongkar semua. Sultan pun bisa ngelihat kebenarannya dan langsung ngejatuhin putusannya. Keadilan akhirnya ditegakkan. Hakim korup itu dipecat, semua hartanya disita dan dikasih ke si pedagang muda sebagai ganti rugi. Dan Abu Nawas dengan bijaksananya nolak semua imbalan, ngebuktiin kalau niatnya emang murni buat keadilan.
Jadi pelajaran utamanya apa? Ya ini, pas kita ngadepin sebuah tirani yang nggak masuk akal, logika rasional biasa aja kadang nggak cukup. Kadang kita harus masuk ke dunia gila lawan kita buat bisa ngancurin mereka dari dalam. Nah, cerita ini ninggalin kita sama satu pertanyaan besar. Apakah tindakan Abu Nawas itu bisa dibenarkan? Ketika sistemnya sendiri udah korup, apa melanggar aturannya jadi satu-satunya cara buat memperbaikinya? Coba deh direnungkan.